Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. As-su'alu sadisu wa as-sittun. Kaifa al-i'tiqadu bihasyril ajsadi wa anna al-khalqa kama budi'a yu'ad. Ini bacaan kita yang terakhir, masih tentang pembahasan yang rukun iman yang kelima, yaitu tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dinamakan hari akhir karena la yauma ba'daha, tidak ada hari setelah hari akhir, makanya dinamakan hari akhir begitu. Ini apa namanya, sebutan untuk hari kiamat. Dan dijelaskan oleh Syekh Thahir Al-Jazari tentang urutan daripada kiamat sesuai dengan urutan sugro-nya dulu, bahwa kiamat sugro itu kematian. Lalu di dalam kematian itu orang dikuburkan, ada perkara iman di dalamnya, bahwa orang muslim ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan orang yang terpisah ruhnya ketika meninggal, lalu dia dikubur jasadnya, Allah kembalikan ruhnya untuk sekedar menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Orang-orang yang beriman menjawab dengan pasti, dengan rahmat dan taufik dari Allah, kemudian mereka mendapatkan nikmat di alam barzah. Orang-orang munafik, orang-orang bermaksiat, maka kebanyakan jawabannya la adri kan begitu. Jadi ini rukun kiamat sugro, sampai akhirnya datang kiamat kubro. Wafat semua seluruh manusia, lalu mulailah apa itu yang kita sebut dengan istilah kebangkitan, al-hasyr atau al-ba'ats, yaitu hari di mana Allah bangkitkan jasad itu setelah dimatikan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Ini pada nomor 66. Kaifal i'tiqadu, kata Syekh Thahir, bagaimana beriman bihasyril ajsadi, dengan adanya pembangkitan jasad-jasad manusia, wa annal khalqa kama budi'a yu'ad, dan bahwasanya makhluk itu sebagaimana diciptakan, yu'adu, dikembalikan lagi penciptaannya. Kata Syekh Thahir Al-Jazairi, huwa an na'taqida, yaitu kita berkeyakinan anna nasa ba'da mautihim jami'a, bahwa seluruh manusia setelah dia diwafatkan, setelah kematiannya seluruhnya, hari kiamat datang mati semuanya, yang bernama hidup mati semuanya. Yunshi'uhumullahu nash'atan ukhra, Allah ciptakan lagi mereka nash'atan ukhra, penciptaan yang berbeda daripada penciptaan pertama di alam dunia, kemudian penciptaan di alam barzah. Tusyakilu nash'atal ukhra, tapi penciptaan ini mirip dengan penciptaan pertama, artinya dalam bentuk bagaimana orang itu di dunia, kan begitu. Walaupun ulama berselisih tentang proporsi badan manusia nanti, apakah tingginya seperti Nabi Adam atau sebagaimana dulu dia di dunia, yang mancung, ya pesek, tapi pada intinya kita berkeyakinan bahwa seluruh yang mati pada waktunya akan dibangkitkan oleh Allah, dan itu yang kemudian dinamakan an-nash'ah al-ula, an-nash'atul ukhra, kan begitu. Penciptaan yang yang lain daripada penciptaan sebelumnya. Dan Allah mampu, Allah tidak mungkin tidak mampu. Dan sebagaimana ini pernah ditentangkan oleh orang-orang musyrik dalam dakwahnya Nabi, dan ini dibaca, sering kita baca dalam surat Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrati, qul may yuhyil idhama wa hiya ramim. Itu siapa namanya? Saya lupa tuh. Lupa saya namanya, datang bawa tulang belulang. Muhammad. Nih, qul may yuhyil idhama wa hiya ramim. Nih, tulang belulang kayak gini, bilang siapa yang bakal ngidupin lagi? Dia gali kuburan, bener itu. Dia gali kuburan, ambil tulang belulang, taruh depan Muhammad. Kesel kan gitu. Ini anak dari kemarin dakwahin ini mulu, siapa gitu. Kesel, akhirnya digali kuburan ya Pak. Kata Nabi Muhammad SAW atas wahyu dari Allah, qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, ini akan dihidupkan oleh zat yang menciptakan pertama kali. Dulu kan kagak ada. Jangan bikin yang ada hidup lagi, yang kagak ada dibikin ada. Allah mampu gitu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Alladzi khalaqa, bagaimana
alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Apa iya zat yang menciptakan langit dan dunia ini kagak mampu menciptakan orang-orang kayak ente gitu. Bala, pastilah Allah mampu. Ini proses ini namanya al-ba'ats, yaitu pembangkitan. Dan orang yang pertama kali dibangkitkan nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh makhluk yang ada, Nabi Muhammad adalah nabi yang manusia, bukan hanya nabi, tapi dari seluruh manusia beliaulah orang yang pertama dibangkitkan, dan beliau jugalah orang yang datang ke padang mahsyar, dan beliau jugalah orang yang pertama kali masuk surga. Jadi tidak akan ada yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumuna min kuburihim, lalu bangunlah itu jasad-jasad min kuburihim, daripada kuburan-kuburan mereka. Wa yuhsyarun, kemudian mereka dikumpulkan ila mahallin wahidin, di tempat yang satu, yusammal mauqif, yang dinamakan dengan istilah mauqif. Ini yang kita sebut dengan istilah padang mahsyar. Inilah yang kedua, ini proses yang namanya al-hasyr. Jadi al-ba'ats dulu, pembangkitan dulu, kemudian al-hasyr, pengumpulan di padang padang mahsyar. Begitu. Ini kalau ayatnya banyak ya, dalam surat Al-Baqarah misalnya, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, kan begitu. Bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annakum ilaihi tuhsyarun, bahwasanya engkau akan dikumpulkan kepada Allah nanti. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad yawma nahsyuruhum jami'a ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Jadi ayat-ayat tentang kebangkitan beserta juga pengumpulannya di padang mahsyar ini sudah sangat banyak sekali, maka tidak boleh ada satupun di antara kita yang mengingkari. Ini memang perkara gaib, justru karena perkara gaib disitulah imannya, kan gitu. Jadi kalau kelihatan kagak ada ujian imannya tuh emang di kagak kelihatannya itu. Kan itu di masa yang akan datang itu gitu. Jadi memang ujian iman itu. Kemudian soal yang 7 ke 67, as-sabi'u wasittun. Kata Syekh Tahir Al-Jazairi, kaifa i'tiqaduka bil hisab? Bagaimana keyakinanmu tentang hisab? Jadi al-ba'ats, kebangkitan, kemudian al-hasyr, dikumpulkan di padang mahsyar, setelah itu dihisab, dihitung amalnya. Kalau bahasa sederhananya itu diinventarisir. Berapa, mana kebaikannya, mana keburukannya, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bagaimana keimanan kita dengan hisab? Kata Syekh Tahir, a'taqid, aku meyakini, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da ayyajma'an nas, setelah Allah mengumpulkan seluruh manusia ilal mahsyar, ke padang mahsyar, yuhasibu kulla wahid, Allah menghisab, Allah menghitung amal-amal setiap satu orang. Jadi satu orang dihitung. Dan ini yang disebut dengan istilah al-hisab, begitu penghitungan. Wa yuqarriruhu, dan kemudian ala ma fa'ala min khairin wa syarr, yuqarrir, Allah tetapkan, nih kebaikan, ini keburukan, nih kebaikan, ini keburukan, begitu. Jadi dihitung, diperlihatkan seluruh amalnya, lalu dipisahkan, ini yang baik, ini kebaikan, ini keburukan. Wa tashhad, dan ketika itu juga ya Allah, tashhadu 'alal jahidina jawahiruhum, maka bersaksi 'alal jahidina, atas orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mengimani Allah, jawarihuhum, yaitu anggota tubuh mereka tuh ngomong, bersaksi, ya Allah, saya nggak pernah nih diajak untuk menjalankan kewajiban iman. Ya Allah, ini dada emang dalamnya kagak ada iman ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari golongan orang-orang yang jahidin. Wa tadhharu lil kulli fadha'ihum, akhirnya untuk setiap orang muncullah fadha'ih, keburukan-keburukannya muncul, begitu. Keburukannya muncul.
wa taqumu 'alail hujjah, akhirnya jadilah ini semacam senjata. Artinya senjata itu maksudnya entah ini akan menyelamatkan dirinya atau akan menyengsarakan dirinya, muncul semuanya. Taqumu 'alaihimul hujjah wa la yabqa lahumul 'udhru min mahajjatin, dan tidak tersisa sedikit pun bagi mereka al-'udhur, alasan. Kenapa berbuat ini, udah nggak bisa lagi alasan. Min mahajjatin, sedikit jalan udah nggak ada. La yabqa min mahajjatin, tidak ada tersisa sedikit jalan pun, nggak ada tersisa. Semuanya sudah bersaksi, tangan ngomong, rambut ngomong, pala ngomong, kaki ngomong, begitu. Rambut enggak ya, karena sebagian ulama ada pendapat bahwa nanti di padang mahsyar dibangkitkan tubuhnya, tapi tidak bagian tubuh yang memang bukan bagian seperti kuku, rambut itu tidak dibangkitkan, dalam arti tidak bersama jasadnya, memang terlepas gitu. Itu sebagian pendapat. Ini untuk ngoreksi aja, takutnya dipahami keliru begitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa tentang rambut bersaksi itu masih jadi jangan dulu dah gitu. Jangan diaminin dulu, kita cek, karena sebagian ulama menyebut bahwa itu bagian tubuh yang tidak ikut dibangkitkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata Allah ini sebagai, kata saya Tahir mengutip perkataan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguatan, konfirmasi atas apa yang disebutkan daripada pertanyaan tentang hisab ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang dulu mengerjakan di dunia mithqala dzarrah, sebesar biji jagung. Biji jagung kan kecil, biji jagung kecil. Dzarratin khairan yarah, pasti dia akan lihat. Sekecil apapun. Dulu kita pernah membantu orang, tidak ada kamera, nggak ada orang yang lihat, cuman kita doang yang tahu. Membantu kucing, membantu anjing yang ma'luf ya, bukan yang liar. Kemudian maka tidak perlu capek-capek untuk mendokumentasi ibadah kita begitu. Karena sekecil apapun amal ibadah pasti akan diperlihatkan nanti, dan perlunya kita atas penglihatan tuh ya nanti di akhirat. Sekarang mah nggak perlu kan gitu. Sekarang emang nggak perlu dilihatin. Sekarang tuh yang perlu tuh memang untuk dibanyakin begitu. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang mengerjakan mithqala dzarrah, sebesar biji jagung, syarran, keburukan, yarahu, pasti dia akan melihatnya. Jadi setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian dihisab. Hasil hisab itulah kemudian muncul. Ini keburukannya, ini ternyata kebaikannya, begitu. Maka soal selanjutnya, soal as-samin wa situn, as-soal kaifa i'tiqaduka bil mizan wa ita'il kutub. Bagaimana keyakinanmu tentang timbangan, al-mizan. Jadi setelah muncul itu, setelah perhitungan kan muncul inventarisasi ini kebaikan dan keburukan. Setelah itu ditimbang. Bagaimana keimanan kita tentang adanya mizan, timbangan amal, wa i'ta'il kutub, kemudian pembagian kitab setelah amal itu ditimbang. Kata Syekh Tahir Al-Jazairi, a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala, aku meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ba'da an yuhasiban nas, setelah Allah menghisap manusia, wa yuqarriruhum, lalu menetapkan ketetapan ala af'alihim, daripada amal-amal mereka, mana baik mana buruk. Tuzanu a'maluhum, kemudian ditimbang itu amalnya. Liyan kashifa likulli wahidin miqdaru amalihi, agar terlihat, terbuka, nyata untuk setiap orang kadar amalnya. Mana amal yang seberapa amal baik, seberapa amal buruk. Jadi inventarisasi itu al-hisab. Kemudian setelah itu ditimbang mana yang lebih berat begitu. Jadi ini tentang al-waznu wal mizan, tentang pertimbangan. Lalu setelah itu kan nampak mana yang lebih unggul, ibadahnya atau keburukannya. Mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah
dalam keadaan yang baik amalnya, amal ibadah kita juga banyak, mudah-mudahan dosanya diampuni, begitu mudah-mudahan. Faman rajaha khairuhu, siapa yang lebih unggul, lebih berat kebaikannya, ala syarrihi, daripada keburukannya, u'tiya kitabahu, diberikanlah kitabnya, diberikanlah buku catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa faza fawzan azima, lalu dia mendapatkan kemenangan yang besar. Ini lebih besar daripada sekedar kemenangan pemilu karena ini kemenangan yang tidak tertandingi nilainya, kemenangan yang setara dengan kebahagiaan akhirat, yaitu kemenangan mendapatkan catatan, buku catatan dengan tangan kanan. Begitu, mudah-mudahan kita berdoa wasilah kitab Jawahir Kalamiyah, belajar kitab ini, kemudian amal ibadah kita, duduk kita di sini sebagai bentuk zikir, menjadikan kita orang-orang yang digolongkan oleh Allah mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Amin. Wa man rajaha syarruhu, tapi siapa orang yang lebih unggul keburukannya, ala khairihi, dibanding kebaikannya, u'tiya kitabahu bishimalih, diberikan itu kitabnya bishimalihi, dengan tangan kiri. Wa khusira khusranan mubina, lalu dia akan merugi serugi-ruginya, kerugian yang sangat nyata. Tidak ada yang lebih rugi daripada kerugian ini, ya Allah. Begitu. Wa amma, ayatnya banyak ya, sebagaimana ayat yang sering kita kita baca, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, siapa yang diberikan kitabnya wara'a dhahri, dari balik punggungnya. Ini orang dari balik punggung, maksudnya termasuk ini orang-orang yang keburukannya lebih banyak. Fasawfa yad'u subura, maka dia akan yad'u, berteriak, subura, aduh celaka nih, dapat tangan kiri nih dari balik punggung nih. Wa yasla sa'ira, dan dia akan menempati neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, kan begitu. Dulu dia menyangka, dulu di keluarganya ketika bareng sama keluarga dia senang-senang aja gitu. Bagaimana Allah yahur, dia nyangka dia tidak akan celaka. Dalam surat Al-Haqqah, amma man utiya kitabahu fi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya bishimalihi, dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani, ya Allah, dia berkata, la ya laitani, ya udah lam uta kitabiyah, udahlah gua enggak usah dapat kitab lah, gitu bahasanya. Kalau emang kudu pakai tangan kiri, enggak usah dapat kitab lah, gitu. Walam adri ma hisabiyah, dan enggak tahu nih hitungannya bagaimana, ya laitaha kanatil qadhiyah. Begitu. Jadi ini tentang proses dari mulai kebangkitan, kemudian dikumpulkan, dihisab, diinventarisir, kemudian ditimbang, setelah itu diberikan buku catatan amalnya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Pertanyaan nomor 69, atasi wasitun, kaifa i'tiqaduka bis-sirat, bagaimana keyakinanmu tentang as-sirat yang kita sebut sekarang siratal mustaqim. Begitu kata Syekh Tahir Al-Jazairi, as-sirat yang namanya jembatan itu jisrun mamdud, yaitu jembatan yang membentang, ala dhahri jahannam, di atas punggungnya jahannam. Jadi ini jembatan berada di atas neraka jahannam. Artinya yang orang tergelincir dari jembatan tersebut masuknya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min hadza, ay min jahannam. Allahumma inni as'aluka an tunkidana minan nar. Dan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa yang namanya jembatan itu proses daripada proses-proses di hari kiamat yang memang dilalui oleh orang-orang kita, orang para manusia, begitu. Kata Imam Nawawi mengutip dari perkataan salaf, inna sirata adaqqa minasy-sya'rah, jembatan itu lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Nah, ini sebab dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, qala, beliau mengatakan, balaghani, telah sampai kepadaku kabar, annal jisra, bahwasanya jembatan itu adaqqu minasya'ra, itu lebih
tipis daripada rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kata Syekh Tahir Al-Jazairi, as-siratu jisrun mamdudun ala dhahri jahannam liyamurra an-nasu alaihi, agar nantinya manusia jalan di atasnya. Fatasbutu alaihi aqdamul mu'minina ta'in, maka orang-orang mukmin tasbutu alaihi aqdam, kakinya tasbut, kuat, tidak tergelincir, aqdamul mu'minin, kakinya orang-orang mukmin, at-ta'in, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamurruna alaihi ilal jannah, akhirnya karena dia bisa melewati jembatan tersebut, melalui jembatan itu mereka masuk ke dalam surga. Jadi dari jembatan dilalui kemudian masuk ke dalam surga. Faminhum, di antara orang-orang mukmin, man yamur alaihi kal barq, ada yang melewati jembatan tersebut kal barq, seperti barq, kilat, begitu, kilat begitu. Jadi tergantung memang amalnya begitu. Dan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh riwayatnya Imam Muslim daripada sahabat Hudzaifah, tentang bagaimana kondisi orang-orang mukmin berjalan di atas sirat. Wa minhum, dan di antara mereka, may yamurru alaihi kal jawad, lalu di antara mereka ada orang yang lewat kal jawad. Jawad ini ya cepat tapi tidak seperti kilat. Wa minhum, dan di antara mereka juga may yakunu bati as-sayri alaihi, orang yang lewatnya lambat, bati as-sayri, lambat sekali di atas jembatan itu. Wa tazilla anhu aqdamul kafirin, dan orang-orang kafir, tazillah, tergelincir kaki-kakinya orang kafir, wal usad, dan juga orang-orang yang tukang maksiat, minal mu'min, di antara orang mukmin ada yang tergelincir. Fayaqauna finnar, cuman emang kondisi orang mukmin kan tidak kekal nanti di hari kiamat, di neraka begitu. Beda dengan orang-orang kafir. Tapi proses sirat itu, ya Allah, proses sirat itulah yang kemudian dilewati semua kita, termasuk orang mukmin. Maka ketaatan mereka menyelamatkan itu, tapi kemaksiatannya menggelincirkan mereka ke dalam api neraka. Wala yustaghrabu ay yassira sayru alaihi lisu'ada, wala yustaghrab, dan bukan sesuatu yang aneh, ay yassira sayru alaihi lisu'ada, yaitu dimudahkan perjalanan bagi orang-orang sa'id, orang-orang yang memang sa'id, bahagia di akhirat. Man yusayyiru tayra fil hawa, man yusayyiru tayra fil hawa, orang-orang yang, wala yustaghrab ay yuyassira sayra alaihi lisu'ada may yuyassira tayra fil hawa, begitu. Maksudnya ini tidak aneh, yuyassira sayra alaihi, tidak aneh, artinya bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk memudahkan orang-orang berjalan. Allah bisa bikin orang jalan lambat, bikin orang jalan cepat seperti kilat. Lisu'ada, bagi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang dapat kenikmatan, keberhasilan di akhirat, Allah mudah. Sebagaimana orang sebagaimana melepaskan burung di mana? Di hawa, di angin, begitu. Langsung terbang aja begitu. Jadi itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa melewati ini semua dengan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau baca ini, kalau belajar ini, rasanya tuh agak ngeri-ngeri, takut juga begitu. Tapi mudah-mudahan dengan wasilah zikir, belajar, ini menjadi tambahan amal ibadah kita untuk bisa selamat daripada proses-proses kiamat yang kita sama-sama yakini kebenarannya. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. InsyaAllah kita lanjut di episode yang ke-22 InsyaAllah minggu depan. InsyaAllah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang ke-70 ya nanti tentang hal yashfa' ahadun dzalika al-yaum, apakah ada orang yang bisa memberikan pertolongan di hari itu? InsyaAllah.